Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya semuanya. Di video part 1 kita telah bahas mengenai algoritma gitu ya. Oke. Nah, seperti yang terlihat di sini di minggu sebelumnya, di video sebelumnya ya, kita telah bahas mengenai yang pertama adalah ini algoritma dan pemrograman. Jadi di sini kita memiliki dua soal yang kita bahas ya. Yang pertama adalah soal ini, Y sama dengan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 1000. Kemudian kita diminta nanti gitu ya, membuat programnya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu pola-polanya itu seperti apa ya, deretnya itu seperti apa, baru kita buat diagram algoritma untuk menyelesaikan ya. Ini nanti menggunakan MATLAB. Oke. Yang pertama adalah yang kita akan buat programnya adalah dari soal ini yang Y sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1000, di mana algoritmanya itu seperti ini ya. Yang pertama adalah menggunakan for n yang di sisi kiri. Ya. Nah, di sisi kiri ini menggunakan for n, yang di sisi kanan adalah menggunakan while n. Oke, pertama kali kita akan bahas yang menggunakan ini ya, menggunakan for n. Oke, sekarang kita buka aja program MATLAB-nya. Oke, jadi kita harus benar-benar memahami gitu ya. Kita harus coba pahami polanya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian bentuk algoritmanya itu seperti apa. Misalnya kita mendapatkan bentuk soal baru juga kita harus pahami. Pertama adalah polanya, gitu ya. Nah, kalau bentuk algoritmanya kan umumnya rata-rata sama ya, menggunakan for atau while atau if else. Yang berbeda paling ya rumus untuk mendapatkan polanya itu sendiri gitu ya. Karena itu adalah hal yang harus kita pahami. Oke. Oke. Oke, sekarang kita buat programnya ya. Nah, kita tulis dulu soalnya. Ini adalah pertemuan ke-6 gitu ya. Oke, materi kita adalah algoritma. Terikut dengan programnya. Pemrograman. Nah, kali ini adalah programnya. Soalnya adalah Y sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya. Oke, sorry. Ini. Oke, ini terlanjut masih ke record. Oke, masih. Oke, kita lanjut lagi ya. Soalnya adalah 1 plus 2 plus 3 sampai nanti 1000 gitu ya. Oke, di sebelumnya di algoritma gitu ya. Nah, dalam algoritma ini telah kita tentukan ya penyelesaiannya. Nah, ini. Yang pertama adalah start, kemudian masukkan input di sini I sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 gitu ya. Berarti pertama di sini start ini udah. Kita clear all CLC. Kita masukkan input ya, inputnya I sama dengan 1 gitu ya. Atau ini ya kita sebut aja kalau di MATLAB ya kan sebagai nilai mula-mula gitu ya. I0 lah gitu ya. Atau ya biar enak I underscore awal gitu ya. Itu adalah 0. Kemudian Y sama dengan 0. Oke, baru di sini kita buat looping for, kemudian baru rumusnya Y. Oke, ini kita masukin looping. Oke.
Ini penyelesaiannya loopingnya menggunakan for n. Oke, berarti nanti for i sama dengan i awal, ya. Selisihnya 1, berakhir berapa? 1000. Nah, jadi di sini kriteria pemberhentiannya sudah langsung seperti ini. Tapi emang untuk pembuatan algoritmanya itu harus dibuat seperti ini ya. Apakah i lebih besar daripada 1000? Karena nanti MATLAB dia akan mengeran itu sampai batas akhirnya ya 1000. Maka penulisan 1000 itu ada di sini. Oke, baru kita masukin rumus Y gitu ya. Y sama dengan Y plus I. Ini adalah untuk penjumlahan kumulatif. Oke, kalau sudah baru kita akhiri dengan N gitu ya. Baru kita plotting aja atau display gitu ya. Oke. Misal kita buat display. Kalau display kan terlalu panjang ya. I-nya itu dari 1 sampai 1000. Tapi untuk penjumlahannya ya ini ya. Untuk penjumlahannya ya kita F saja. F misal sigma Y gitu ya sama dengan kita tampilkan menggunakan F variabel Y kita tampilkan. Oke, kalau gini hasilnya seharusnya dia ke bawah ya. Oke, kita cek. Oke, kita run. Oke, ini per 6 algoritma 1 ya. Oke, hasilnya ini ya 500 gitu ya. Oke, kita lihat di sini di modul gitu ya. Di modul juga sama ya, seharusnya 500 hasilnya. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah benar, misal kita ingin mengecek dari angka 1 sampai 10 aja kumulatifnya. Ya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Oke, berarti nanti kira-kira gimana? Kalau kita run ini, itu kan 55. Oke, kalau enggak ya boleh kita coba ya. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tadi 4. Nah ini ya, kita enter. Hasilnya 55. Berarti kan benar gitu ya. Jawabannya kita tuh benar. Oke, nah caranya gimana? Kalau ini diherankan yang keluar itu hanya hasil akhir. Sigma Y 55 gitu ya. Padahal kita ingin menampilkan ketika I-nya itu dari ini I awalnya 1 ya, menggunakan for n. Tadi salah. Nah, jadi dia ketika I-nya 1 sampai 10, sigmanya ingin kita tampilkan semua. Kalau gini kan F'-nya itu hanya muncul sekali. Nah, ini karena apa? Ya, karena dia nggak ada looping di F'. Seperti materi yang kita dulu looping ya di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Untuk penampilan berulang, maka display atau F'-nya itu harus kita masukin di dalam looping juga. Sehingga ini kita pindah seperti ini. F'-nya kita masukin di situ. Sehingga nanti ketika di run, keluarnya sebanyak ini. Ya. Nah, untuk keterangan sigma Y-nya ini cuma sedikit ya, kita menggunakan display ya, seperti yang sudah diajarin sebelumnya. Oke, seperti ini gitu ya. Misalkan di sini kita ingin menampilkan I dan juga sigma Y. Sigma Y gitu ya. Oke. Oke, maka I-nya kita tampilkan, berarti F'-nya ada 2 ya.
Pertama untuk I, gitu ya. Kedua untuk Y, jadi seperti ini. Oke, jadi nanti ketika di run, sorry ini titik koma. Nah ini tinggal spasinya misal 4, gitu ya. Kita kasih garis miring terbalik T ini untuk melurus, untuk rata kanan aja. Nah, ya. Kita tambahin aja spasinya itu ya. Tambahin lagi supaya lurus. Oke ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, kita bisa cek. Pertama 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 dan seterusnya. Nah, sampai 1000 nanti diperoleh seperti hasil yang tadi, bahwa kalau kita lanjutin sampai 1000, ini hasil akhirnya adalah 500.500. Jadi silakan dicek aja jawaban kalian. Untuk mengecek kita pakai sampai angka 10 aja gitu ya, 55,0. Oke, gimana kalau programnya ini adalah loopingnya itu adalah tidak menggunakan for n ya, tapi menggunakan while n ya. Oke, jadi semuanya ini kita copy. Oke. Nah, berikutnya loopingnya kita gunakan adalah while n. Jadi silakan bikin program baru, di copy aja. Nah, ketika while n kita lihat di sini dalam algoritma kita bahwa di sini itu start inputnya i-nya 0, i-nya 0. Oke, berarti ini kita masukin cukup i aja ya. I sama dengan 0 gitu ya. Nah, i sama dengan 0. Oke, for n-nya kita hapus. Kemudian habis itu adalah rumus i sama dengan i plus 1. Kita masukin di sini i sama dengan i plus 1. Ini adalah array. Nah, arraynya berakhir ketika i-nya itu sudah 1000. Kalau rumus y-nya y sama dengan y plus i itu masih sama. Nah, ini dia kriteria pemberhentian itu ditaruh di atas. Kalau while n. Sama kayak for n ya. Kalau for n kan di sini angka 1000-nya nanti. Nah, pas di array itu. Nah, kalau di sini ya di sebelum sini. Maka kita tampilkan while. While. Nah, baru tadi kan 1000. Nah, yang 1000 itu apa? I. I-nya pengen apa? Nah, lebih besar daripada kalau kita ketikkan while i lebih besar daripada 1000, berarti nanti hasil yang ditampilkan untuk hasil yang di atas, untuk i-nya itu di atas 1000 saja, padahal kita kan ingin 1000 ke bawah, maka i-nya lebih kecil sama dengan 1000 ya. Baru kita akhiri dengan n di akhir seperti ini. Oke, kalau udah kita run program algoritma, namanya per 6 temuan 6 algoritma 1A ya. Oke, nah ini udah di run, hasilnya tetap sama 500. Oke, kalau kita cek sampai angka 10 aja, kita run, hasilnya 55. Oke, jadi metode menggunakan while itu hanyalah kita mengubah cara pembuatan arraynya aja, ya, arraynya aja yang berbeda, ya. Untuk rumus dan hasil penampilan hasil sama saja seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas untuk kasus soal berikutnya. Nah, di kasus soal berikutnya adalah kita mendapatkan bentuk soal dengan pola yang baru. Video sebelumnya telah kita bahas bahwa rumusnya itu adalah soalnya ya, y sama dengan -1 tambah 4 min 3 plus 16 dan seterusnya.
kita mendapatkan pola bahwa ketika I-nya itu bilangan ganjil, yaitu urutannya 1, 3, 5, 7, 9, sampai angka sebelum 100 berarti 99, ya, itu semuanya harus dikalikan negatif 1. Atau semua bilangan ganjil itu dibuat negatif. Nah, terus bilangan genap gimana? Nah, semua deretan bilangan genap 2, 4, 6, dan seterusnya itu dikuadratin. Oke, sehingga dalam soal terlihat bahwa Y sama dengan min 1 plus 4 min 3 plus 16. Kita asal mulanya adalah dari pola-pola yang itu tadi. Oke, untuk programnya telah kita buat. Nah, ini adalah diagram algoritma yang sudah kita buat itu ya untuk penyelesaian soal tadi ya, di mana yang ditampil ini adalah menggunakan metode while and ataupun for and. Oke, terlebih dahulu kita akan bahas menggunakan ya sama seperti tadi metode for and. Oke, berarti nanti kita akan buat dua array atau ada dua looping. Karena ada dua array, arraynya dibuat menggunakan for atau looping, maka ada dua looping. Karena satu looping, satu array. Karena ada dua array, maka ada dua looping. Oke, loopingnya itu boleh beda apa sama? Boleh beda. Misal di ruas kiri, ini kan untuk bilangan deret ganjil. Misal pakai for n, yang kanan pakai while n. Apakah bisa? Ya bisa. Jadi bisa di mix ya antara ini antara for n dan while n. Misal ini yang di sini pakai dalam kotak ini, yang untuk bilangan genap pakai yang warna biru. Itu juga bisa sama semua ya, sama saja. Oke, baik. Sekarang kita buat programnya di MATLAB. Kita buat editor baru. Ini adalah pertemuan algoritma dan pemrograman. Nah, soalnya tadi Y sama dengan min 1 plus 4 min 3 plus 2, 3, 4, 16. Kemudian min 5 plus dan seterusnya. Kemudian nanti sampai min 99 dan plus 10.000. Nah, ini kemarin kita udah dapat pola gitu ya. Untuk yang ganjil 135 sampai 99 ini dinegatifkan. Kemudian untuk yang genap 2, 4, 6 sampai 100 ini dikuadratkan. Ya, polanya kemarin yang sudah kita dapatkan adalah seperti ini. Sekarang tinggal inputnya saja. Oke, input berarti karena ada dua deret ganjil genap berarti ada dua looping. Ya. Oke, di sini nanti ada looping. Nah, inputnya ini bisa langsung di loopingnya. Loopingnya itu adalah for. Pertama adalah I untuk ganjil dulu gitu ya. Looping yang ganjil. Oke, deret ganjil I sama dengan dari 1, kenaikannya 2 sampai angka 99. Nah, ketika ganjil tadi apa yang terjadi? Itu dinegatifkan. Oke, kita misalkan A, berarti A sama dengan negatif I. Ini adalah dinegatifkan. Sudah itu baru kita membuat kumulatif. Misalnya pakai A besar gitu ya. Seperti di sini. Setelah A sama dengan negatif I, kita masukkan rumus A sama dengan
A besar sama dengan A besar plus A kecil. Itu untuk penjumlahan kumulatif. Sehingga di sini A sama dengan A plus A kecil. Baru diakhiri dengan N. Nah, A besar ini harus kita masukin di input. A besar sama dengan 0. Oke, ini ya. A besar sama dengan 0. Kalau menggunakan for n kan langsung nih diketik. Kalau while n ya harus input i sama dengan negatif 1. Itu sama aja nanti. Ini looping for n untuk ganjil. Baru kita buat berikutnya looping for n untuk genap. Berarti for boleh pakai i lagi, boleh gitu ya. Ketika i-nya itu dari 2, kenaikannya 2 sampai angka 100. Nah, baru masukin B. Tadi rumusnya apa? B adalah kuadrat daripada array, berarti i pangkat 2. Ini kan dikuadratkan polanya. Baru B sama dengan B besar plus B kecil. Akhiri dengan N. Oke, maka dari situ di sini perlu ada 2 input ya. Input di kiri itu apa tadi? Ada dua ini ya, dua apa namanya? Dua rumus ya. A sama dengan minus i, kemudian i pangkat 2. Baru semuanya apa dijumlahin gitu ya. Berarti y sama dengan a plus b. Baru terakhir kita f print f aja. Kita copy dari yang sebelumnya. Kita tampilkan nilai sama ya. Kita coba tampilkan nilai i dan juga nilai e. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita run aja, kita run. Run programnya. Kita lihat apakah error. Undefined B. Oh, B sama dengan 0 belum masuk ya. Kita run lagi. Nah, muncul ketika datanya 100, maka hasil akhirnya 169.200. Oke, kita cek di modul. Kita cek mana-mana. Nah, ini ya. Hasilnya 169.200. Oke, benar sekali ya. Oke, berarti caranya seperti ini bila kita menggunakan apa ini? Menggunakan for n gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin tampilkan dalam bentuk tabel? Ini kan hasilnya cuma hasil terakhir gitu ya. Nah, maka kita printf-nya ya kita masukin aja gitu ya. Kita masukin aja ke dalam looping ya. Oke, berarti di mana? Di salah satu apa di kedua-duanya? Ya di kedua-duanya gitu ya. Coba kita run. Oke, belum keren. Nah, maka hasilnya tapi ada jeleknya. Ini dia hasilnya nggak berurutan dan tetap hasil terakhir gitu ya. Tuh 169.200 semua karena apa? Karena di sini ada y. Y-nya itu cuma rumusnya di terakhir. Gitu ya. Nah, otomatis akan seperti itu.
Oke, berarti ini nggak tepat nih, salah. Oke, maka di sini harus kita tambahin looping kriteria lagi gitu ya. Bahwa A-nya adalah kita kasih indeks I. Dari sini I sama dengan kita kasih I seperti ini. A sama dengan A plus AI. Yang B juga kita kasih indeksnya supaya apa? B-nya terbaca sebagai suatu deretan angka. Begitu juga dengan A-nya. Ya. Coba kita ini kita hapus. Apakah Y-nya itu keluar banyak? Oh, cuma 169.200 juga. Gitu ya. Wah, gimana ini? Oke, berarti kita coba. Oke, kita kasih indeks I juga di A dan juga di B. Ya, untuk menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Oke, di sini harusnya adalah A1-nya kan 1. Oke, berarti nanti seperti ini. Coba Y-nya kita buat for gitu ya. Coba ya. Misal dari 1 sampai 5 gitu ya. I-nya ini adalah YI. Akhiri dengan N. Nah, di sini juga tetap semua nilainya 169.200. Berarti kan A sama B-nya kebaca belum berpola gitu ya. Oke. Coba kita ketikkan A gitu ya. A-nya belum berpola di sini. Belum berulang gitu ya. Maka kita juga harus membuat pengulangan terhadap A. Oke, berarti di sini A-nya ini harus berulang gitu ya. Kita buat misal I. Ini kalau I-nya 1, A1 tuh harusnya adalah sama aja ya angka 1. Nah, tapi ketika A-nya 2, A yang di ruas kanan ini juga harus ada yang di looping gitu ya. Yang di sini adalah A sebelum. A sebelum gitu ya. Maka kalau A-nya adalah A sebelum, berarti ini harus dibuat sebagai I-1. Ya. Nah, seperti ini. A-1. Nah, ketika I-1, kita masukin I-nya 1, gitu ya. 1-1 sama dengan 0. A0 kan nggak ada. Adanya A1. A1. Berarti di sini harusnya adalah dibuat I+1. Coba ya. Oke, berarti ini A2. A2 sama dengan A1. Ini kan terdeteksi sebagai A1.
Berarti ininya kita hapus. Nah, A2 sama dengan A1 itu 0 ditambah A2. Nah, A2-nya ini harus dimulai dari angka 1. Deret kedua itu harus angka 1. Berarti harus diawali dengan berapa gitu ya? A2 sama dengan 1. Nah, A2 itu harus diawali dengan angka 1. Ini AI plus 1 ya. Oke, di sini A elemen kedua itu harusnya angka 1. Berarti A elemen pertama, A elemen kedua dikurang selisih. Selisihnya minus, selisihnya 2 ya. 2. Berarti A yang pertama adalah 1 min 2 sama dengan min 1. Jadi di sini kita buat minus 1. Nah, maka seperti ini adalah pembacaan yang sama dengan while n. Gitu ya. While n tadi menggunakan minus 1 di sini. Input I sama dengan minus 1. Sehingga diawali dari minus 1. Nah, begitu juga di sini. Nah, kalau kita buat di sini, ini dari, ini AI-nya adalah mana ini? BI plus 1 sama dengan BI, ini BI plus 1. Nah, seperti ini. Maka di sini tadi diawali dengan di sini 0, I-nya 0. Oke, berarti di sini 0. Oke, berarti ini harus kita kasih indeks 1 di sini. Oke, ya. Yang di input. Nah, baru kita cek nilai A. Oh, sini AI plus 1 ya, di sini di atas. Ini juga BI plus 1. Negatif dinegatifkan. I plus 1 kan harus angka 1. Berikutnya adalah angka 3. B2 itu 1. B3 itu adalah 3. 3 itu 1. Maka di sini A-nya adalah sini plus 1. Oke, jauh getaran A0. Oh, ini kenaikan berarti ya.
Ini kenaikannya 2, I plus 2. Ini juga sama. Wah, maka seperti ini akan ini ya, akan terlihat lebih panjang gitu ya. Oke, jadi kita pakai metode lain saja. Oke, nah nanti caranya adalah misal ini kita akan tampilkan gitu ya. Nah, kita coba Y-nya ini sama dengan A. Oke, coba kita panggil, kita run dulu A3 gitu ya. A buka kurung 3. Oh, tak terbaca gitu ya. Titik 2-nya kita hilangin. Nah, ini A-nya ada banyak di sini. Berarti kan A di sini nanti sudah terbaca. Oke, coba kita tambahin tadi for I1 sampai 3. N ini sebagai YI, AI, BI. Nah, kita hapus ininya. A2. Ini apa nih? Atom basis A2 index of bonum A sama dengan 1. A2 nggak bisa terpanggil karena jumlah A-nya itu hanya 1. Oke, berarti ini ya. Berarti A-nya di sini A-nya yang ada di sini ini akan coba kita kenalkan dulu gitu ya. Oke, berarti kita buat indeks baru. Kita buat indeks baru. I-nya di sini sangat banyak. Oke. Mungkin ini akan bisa langsung gitu ya kalau kita menggabung arraynya gitu ya untuk kedua-duanya. Karena di sini akan loncat-loncat kalau kita masukin I karena I-nya itu bilangan ganjil gitu ya. I-nya itu bilangan ganjil. Oke, sehingga di sini perlu kita penggabungan gitu ya antara looping yang di sini dan juga looping yang ada di sini. Oke, sehingga nanti semuanya terbaca satu persatu gitu ya. Oke, berarti nanti adalah metodenya adalah penggabungan ya. Karena seperti tadi dicoba itu ya tidak mendapatkan hasil yang sesuai.
Oke, nah bila seperti ini itu adalah dia tidak berurutan gitu ya. Dan juga nilainya hanya keluar adalah sebagai nilai akhir gitu ya. Karena yang terbaca adalah data yang terakhirnya. Oke, sehingga kita perlu penggabungan nanti. Y sama dengan A plus B. Oke, nah selanjutnya kalau kita coba menggunakan while n itu bagaimana caranya? Oke, nah kita rubah aja nanti arraynya di sini. Misal for-nya kita ganti while. Oke, sebentar. Oke, nah kita coba ya untuk kalau kita gunakan while di sini, for-nya coba kita hilangkan. Berarti nanti I sama dengan I plus 1, sorry I plus 2 gitu ya. Nah yang bawah ini adalah tetap. Kemudian untuk yang genap, kita hapus. I sama dengan I plus 2. Ini J aja ya. J sama dengan J plus 2. Untuk yang genap, ini berarti J pangkat 2. Oke, nah berarti nanti berikutnya adalah kita masukin nilai mula-mula gitu ya. I-nya tadi sama dengan min 1. Di sini adalah 0. Yang genap tadi kita misalkan J, berarti J sama dengan 0 gitu ya. Nah, baru kita stopping kriteria di sini. Berarti while I-nya itu yang untuk negatif sampai angka 99 ya. Kemudian kita akhiri dengan N di sini. Berikutnya adalah untuk yang genap, while I-nya di bawah 100, berarti sorry J-nya ya 100, kita akhiri dengan N. Udah, kita coba run. Kita CLC dulu. Nah, kita run diperoleh hasil 169.200 gitu ya. Nah, mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau A-nya ini kita pindah di luar looping gitu ya. Salah, apakah bisa? Nah, ini mendapatkan hasil yang berbeda gitu ya. Karena apa? Karena di sini ya di luar daripada ketentuannya gitu ya. Sama halnya di sini terbacanya juga sekali gitu ya untuk nilai Y dan juga nilai A dan nilai B. Sehingga kalau di run itu ya cuma keluar satu ya. Cuma keluar satu. Kita tambahin dulu clear all CLC. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba menggunakan ada if dan juga else ya. Nah, oke, nah
Kalau menggunakan if atau juga menggunakan else, oke, berarti kan nanti kita butuh matriks. Tadi kita H itu ya, kita buat array itu dimulai dari 1 sampai 100. Nah, ini kita nggak perlu memisah ya, mana ganjil, mana genap. Oke, kita langsung aja if gitu ya. Tadi rumusnya -1 dipangkatkan ini ya. Kalau -1 dipangkatkan itu lebih besar daripada 0, maka dia genap gitu ya. Dipangkatkan H lebih besar daripada 0, ini adalah untuk genap. Oke, genap tadi dikuadratkan gitu ya. Berarti di sini misal I sama dengan H kuadrat. Nah, langsung else ini berlaku untuk ganjil, maka I sama dengan negatif H. Ini langsung gitu ya. Nah, baru ini kita buat kumulatif untuk genap. A sama dengan A plus I gitu ya. Yang ini B sama dengan B plus I. Ini adalah kumulatif. Nah, baru kita akhiri dengan N, baru Y sama dengan A plus B. Oke, coba kita run. Ini adalah 2C. Oh, A dan B-nya belum kita masukin tadi ya. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kalau kita run, maka hasilnya seperti ini ya. -1, -2, -3, benar. Nah, ini semuanya negatif. Semuanya negatif. Oh, karena ini simbolnya sama gitu ya. Kita yang ganjil pakai simbol J deh. J. Maka yang di bawah ini J. Nah, coba kita run lagi. Di sini hasilnya negatif 1, Y-1. Kita cek dulu nilai A. Oh, nggak keluar ya. Kita si A gitu ya. A sama dengan 0. I sama dengan H kuadrat. H ini 1 sampai 1000. 1 sampai 100. Kalau lebih besar daripada 0, maka dia genap. I sama dengan H kuadrat. Oke, berarti ini harus kita tambahkan looping gitu ya. Oke, coba kita di sini for H 1 sampai 1000 di 100. Kita run. B-nya kita tampilkan berapa.
OB-nya -1, -3, -5, benar ya. Kita lihat dulu nilai A-nya. Kita cek. Hanya 4, 16, 36. A sama B-nya berarti sudah benar. Oh, Y sama dengan A plus B ini harus di dalam looping. Seperti ini. Cara. Coba kita cek. Nah, di sini dia masih memisah gitu ya. -1, 4, -3, 16. Nah, dia belum ada penjumlahan gitu ya di A sama di sini. Y A plus B. Coba display Y. Nah, maka dia yang kebaca adalah A terakhir gitu ya. Oke, coba ini kita pindahkan ke atas. Oke, seperti ini. Nah, baru nanti harusnya udah jadi. Rumusnya kita taruh dalam sini, baru kita printf kayak nilai tadi. Printf Oke, kita tampilkan nilai H dan juga nilai Y. Taran. Oke ya. Nah, kalau kita menggabungkan dua array seperti ini, tapi terikut dengan looping gitu ya. Nah, kalau loopingnya ini nggak kita masukin, contohnya itu seperti ini. Oke ya, kalau kita run, nah nanti dia akan hasilnya malah seperti ini gitu ya. Nah, akan berbeda jauh gitu ya. Oke, maka di sini kita buat array-nya itu harus diapit menggunakan for n gitu ya. Agar apa? Agar perhitungan di dalamnya juga if else-nya ini diulang sebanyak array tersebut. Jadi dia mengeran angka 1 dulu. Apakah angka 1 ganjil genap? Ya, baru masukin angka 2. Angka 2 itu genap, angka 3 itu ganjil dan seterusnya. Kalau nggak diapit dengan for n maka nanti tidak bisa ya. Sehingga untuk hasil yang while n tadi, nah ini gitu ya. Dan juga menggunakan if for n kita coba tampilkan hasilnya yang dalam bentuk tabel dengan berbagai penampilan itu belum berhasil ya. Sehingga nah kalau sudah kita gabungkan seperti ini dalam satu array, maka akan mendapatkan hasil yang benar ya. Bisa ditampilkan sederet dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, hasil terakhirnya adalah 169.200. Nah, berikutnya kita coba untuk membahas yang ada di soal sebelumnya di sini. Nah, yang kan kita bahas ini adalah yang nomor 1 di sini. Oke, kalau kita lihat dari sini bahwa ini ada array-arraynya itu dimulai ada deretan angka ya. Dari angka 1 sampai 100. Itu sebagai I-nya ya. Oke, I-nya 1 sampai 100. Nah, di sini ada
UI dan juga ada XI. Nah, UI dan juga ada XI. Nilai awal U1 itu adalah 2. Sedangkan X1 itu 4. Kalau kita substitusikan ke sini, kita mendapatkan nilai X0 dan juga U0. X0 dan juga U0. Ya, X0 dan juga U0. Nanti ini akan kita gunakan X0 dan juga U0 ini. Ini akan kita gunakan di while n, gitu ya. Oke. Kita coba buat programnya, nanti algoritmanya silakan dicoba sendiri. Oke, ya. Oke, ini soalnya adalah S sama dengan ya, sigma UI pangkat 0,5 ditambah XI. I-nya 1, 2, sampai 100. Nah, terus polanya, nah di sini nggak ada pola ganjil atau genap. Yang perlu kita pahami adalah pola UI dan juga pola XI gitu ya. Oke, kita lihat di situ rumusnya bahwa udah ada U1 gitu ya. Nilai pertama itu harusnya 2 sehingga kita bisa mendapatkan U mula-mula. Nah, ini rumusnya kan untuk mendapat U awal gitu ya. Nah, U mula-mula nilai awal untuk U itu apa? U berarti, nah ketika U-nya 1, tadi kan nilainya 2 gitu ya. Berarti kita masukin aja nilainya. Oke, kita ketikin dulu ya. U1 sama dengan 2, X1 sama dengan 4. Berarti U mula-mula nanti adalah dari sini. U mula-mula itu yang U I-1 nih ya, atau U0. Nah, U0 berarti nanti U1 dikurang 2,4. Berarti U1 min 2,4. Sedangkan untuk nilai X-nya itu berarti adalah nilai mana? XX. Oke, berarti X1 minus 0,5. Oke, seperti ini. Maka baru kita tinggal menggunakan while aja ya, kriteria ya. Nah, berhentinya ketika I-nya itu 100. Begini ya, 100. Nah, while I sama dengan I ini ya, dari I-nya itu lebih kecil daripada 100. Nah, I mula-mula itu berapa? Ya, I mula-mula itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, sehingga kita mendapatkan array bahwa nanti arraynya I sama dengan I plus 1. Ini adalah array untuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100. Untuk kebutuhan mencari sigma S di sini. Nah, ketika arraynya sudah jadi, kita baru masukin rumus U-nya. Berarti nanti UI gitu ya. Nah, atau ini UI sama dengan berapa itu? U sebelumnya gitu ya. Atau kita masukin aja U sama dengan U ditambah dengan 2,4. Ini harusnya U1. Oke, baru kita masukin U-nya udah, baru akar U. Akar U misalnya SQ
RTU namanya itu ya. Akar U sama dengan U pangkat 0,5. Nah, baru rumus X gitu ya. X sama dengan berarti X ditambah 0,5. Baru kita jumlahin UI sama X-nya, U1, U2, dan seterusnya gitu ya. Berarti kan sigma U, sigma SQRTU gitu ya. Sigma SQRTU nah, sama dengan sigma SQRTU ditambah SQRTU. Nah, ini kumulatif untuk akar UI, kemudian untuk XI ya, berarti sigma X sama dengan sigma X plus X. Oke, tinggal kita masukin nilai mula-mula, sigma SQRTU sama dengan 0, sama sigma X sama dengan 0. Ini untuk penjumlahan kumulatif. Baru kita masukin rumus S berarti nanti sama dengan sigma SQRTU ditambah dengan sigma X. Kita kiri dengan N. Coba kita F print F. Misal S sama dengan kita tampilkan variabel S. Ini kita simpan. Oke, kita coba run. Sigma SQRTU. Oh, ini tipe yang di atas. Kita run lagi. Nah, diperoleh hasil akhir adalah 3912. Nah, kita cek dulu untuk U-nya gitu ya. U-nya kita print F-nya kita kasih persen dulu. Oke. Kita run U-nya dimulai dari 2 ditambah 2,4 6,8. Nah, kita lihat apakah jumlah U-nya itu ada 100, kita cek length daripada U. Oh, coba size. Ini kedeteknya cuma yang terakhir ya biasanya. Nah, ini yang terakhir. Tapi kalau kita lihat di sini, kita ketikkan di luar ya. Nah, coba kita sini size U gitu ya. Nah, ini ada berapa kali nih? Ya, kita cek dulu di sini U-nya. Kita cek dulu juga X-nya, diawali X-nya tadi X1 itu angka 4, berarti di sini seharusnya dimulai dari angka 4, selisihnya 4,5. Oke. Selisihnya 4,5, selisihnya 0,5. Oke, jumlah datanya itu ada berapa? Ada 100 gitu ya. Ada 100. Berarti kenaikannya nanti harusnya 4 ditambah 0,5 kali 99 gitu ya. 53,5 harusnya nilai terakhir. Oke, benar. Kita cek nilai terakhir untuk U. Nilai awal U itu adalah 2. Kenaikannya itu adalah 4. Kita kalikan dengan incrementnya adalah 99. 398 ya. Kita cek nilai U terakhir kenaikannya 2,4 ya. Berarti nanti harusnya U mula-mula ditambah kenaikan
2,4 ya, dikali increment 239,6. Oke, berarti sudah pas sehingga diperoleh hasil akhir untuk kasus soal ini adalah 3912. Oke, jawabannya 3912. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan for n gitu ya untuk soal yang di sini? Nah, untuk menggunakan for n kita nggak perlu menghitung U1 dan juga X1. U awal dan juga X mula-mula di sini ya. Oke, sehingga nanti langsung aja. Nah, kita gunakan for gitu ya. I-nya kan dari 1 sampai 100. Nah, tadi rumusnya bahwa kita masukin UI, U buka kurung I, sama dengan UI-1 ditambah 2,4. Nah, UI-1 di sini kan adalah U0 gitu ya. Kalau kita masukkan. Nah, U0 itu harus kita anggap U1. U0 itu karena MATLAB nggak mengenali indeks ke 0. Ini kita ganti indeks ke 1. Sehingga di sini dimulai dari 22 sampai 101. Nah, sehingga nanti langsung aja di sini U1 sama dengan 2. Nah, maka di sini penghitung daripada U2, ini tetap sampai 100. U2 sampai U100. U-nya udah, tinggal masukin X. XI sama dengan XI-1. XI-1 berarti kan nilai X mula-mula. X pertamanya adalah 4. Oke, seperti ini ditambah di sini sisinya 0,5 gitu ya. Berarti 0,5. Oke, baru masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah UI itu diakarkan gitu ya. Berarti kita masuk di sini akar U. Nah, akar U, kemudian akar U-nya ini kita sigma. Ini kita masukin rumus seperti sebelumnya. Kita jumlahin, baru sekarang adalah X-nya. Kita sigmain dan juga ya sigma untuk X baru kita jumlahin untuk rumus S-nya. Nah, ini kita copy aja. Nah, seperti ini kita akhiri dengan N. Nah, nilai yang diketahui sigma X sama sigma SGRTU ini untuk kumulatif kita tambahkan di sini. Oke, berarti di sini ini U-nya ada buka kurung I ya. Ini SQR mana? X-nya ada indeks I. Oke, kalau udah kita run, kita lihat hasilnya 3907. Nah, ini kok ada yang beda ya. Ini harus kita cek dulu ini. Kita harus mengecek deretnya. Kita cek pertama untuk U. Dimulai dari 2, kenaikannya 2,4. U di sini 2, 4,4. Terakhir U100 adalah sebentar.
Di sini I-nya itu dari 2 sampai 100. Harusnya harus ditambah dengan U1 dan X1. Sehingga ini harus kita akhiri dengan N dulu di sini. Baru kita tambahin looping lagi. For I dari 1 sampai 100. Nah, seperti ini. Supaya U1 dan X1 di sini tetap terbaca. Nah, kita run diperoleh hasil 3912 menggunakan for N, menggunakan while N juga sama. Oke ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan program menggunakan algoritma ini, sehingga yang perlu kita pahami adalah untuk polanya sendiri gitu ya. Untuk kasus di soal yang barusan ini, nah ini nggak ada deret bilangan genap dan bilangan ganjil, adanya untuk deret untuk UI dan XI, dan deretnya sudah dikasih tahu di sini kenaikannya berapa. Maka ini yang kita gunakan gitu ya. Maka kita harus membuat pola untuk XI dan juga UI. Nah, oke. Silakan nanti untuk metode yang sama juga untuk berlaku di soal yang nomor 5 seperti ini. Dan hanya bedanya di I-nya aja ya. Indeksnya itu sampai 120, berarti di sini sampai 120. Kemudian UI-nya dipangkatkan dengan sepertiga. Ini kan pangkat 0,5 nanti diganti pangkat 0,33 gitu ya. Oke. Dan soal nomor 7 juga sama saja gitu ya. Oke. Seperti itu saja ya. Untuk kali ini silakan dipelajari. Ini ada 7 program ya, silakan dibuat MATLAB-nya masing-masing gitu ya. Kemudian minggu depan kita akan adakan pengambilan nilai. Dan untuk tugasnya nanti adalah mengerjakan soal nomor yang ada di modul. Nah, modul itu nomor 3, dan nomor 3. Kemudian nomor berapa lagi? Oke, kita tetapkan saja di sini untuk tugas, tugas. Nah, ini nomor 3. Kemudian yang ada sigma-sigmanya seperti yang barusan. Yang di video sebelumnya itu diganti ya dengan ini, sehingga tugasnya adalah yang tampil di sini. Ya, nomor 3, 7. Oke, sama terakhir yang nomor 8. Oke, nanti yang belum lainnya akan kita bahas bisa di video ataupun di pertemuan meeting kelas. Oke, nanti pengerjaannya adalah 1 minggu. Oke, demikian saja untuk video terakhir kali ini. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.